Insya Allah. Ini 15. Barangnya udah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, sabah khair. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Aventurer. Seperti biasa di video kali ini saya akan memberitahukan seputar kabar terbaru tentunya tentang Indonesia dan juga Arab Saudi. Sebelumnya kemarin pada tanggal 30 September itu telah diviralkan heboh dengan pemberitaan bahwa pemerintah Indonesia membatasi penerbangan untuk WNI yang mau pulang, khususnya para TKI yang mau terbang ke Indonesia dibatasi hanya 90 penumpang saja untuk penerbangan. Baik, dan sekarang kita hadirkan dengan masih rekan saya bersama Ustadz Basir. Kefalik Ustadz Basir. Alhamdulillah khair, kefalak antum. Alhamdulillah khair. Nah, yang kita dengar, alhamdulillah ya, siang tadi kemarin kita mendengar bahwa Indonesia kini membuka kembali untuk, atau bukan membuka, istilahnya mencabut kembali pembatasan penerbangan yang hanya diperbolehkan sebelumnya 90 orang saja per penerbangan. Itu apakah benar atau tidak? Silahkan klarifikasi kenapa dibatasi dan kenapa sekarang dicabut kembali. Baik, Mas Hidai, pada video kali ini saya akan menjelaskan semua kepada teman-teman yang menonton video ini, khususnya tentang kabar pembatasan penumpang 90 orang per flight dari luar menuju ke Indonesia. Itu memang berlaku ya. Jadi teman-teman kemarin kalau misalkan membaca berita tanggal 29 September 2021 itu ada pemberlakuan pembatasan orang masuk ke Indonesia. Jadi orang masuk ke Indonesia itu dibatasi 90 orang per flight. Hanya 90 orang per flight. Dan pembatasan ini itu memang bisa membantu pemerintah Indonesia untuk mengkontrol mutasi virus baru yang katanya masuk ke Indonesia dari luar negeri. Ya kan, memang ada keuntungan bagi pemerintah Indonesia, tapi pembatasan ini justru kemarin itu membuat tiket-tiket yang menuju ke Indonesia, khususnya dari Saudi menuju ke Indonesia itu melonjak jauh lebih tinggi sampai 2-3 kali lipat harganya. Bersekali. Iya, pokoknya dari diberlakukannya pembatasan tersebut berdampak sangat berdampak ke kenaikan harga tiket, dan kenaikannya itu bukan hanya 2 kali lipat ya. Perkenaikannya itu hampir sampai ke 4 kali lipat, karena ketika kita cek di online atau di situs-situs penjualan tiket, agen-agen tiket juga, penjualan tiket itu harga tiket yang dijual pada saat itu Saudia sampai 4.000, 5.000. Iya. Ya kan? Kemudian tiket-tiket yang lain juga. Itu di hari pertama ya kita cek. Dari pertama kita cek. Kan hari kedua itu bukan nampilin harga, malahan justru no flight. No flight, betul. No flight. Bahkan kalau di aplikasi Saudi Airline itu sold out, tapi entah sold out atau memang mereka cancel flight. Ya. Itu kita tidak tahu. Tapi memang konsekuensi atau akibat dari pembatasan 90 orang penerbangan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia itu sangat berdampak pada harga tiket. Benar sekali. Dan dari dampak harga tiket naik itu berdampak ke kita, betul, atau teman-teman kita para TKI yang mau pulang. Nah, teman-teman perlu diketahui juga, kemarin itu bukan hanya tiket yang naik, tapi ada beberapa flight yang meng-cancel penerbangannya ke Indonesia. Benar sekali. Kan biasanya ada Saudi sama Emirat tuh lah. Untuk Garuda kita udah tahu nggak ada. Betul. Nah, Emirat, Saudi nggak ada. Dan sebenarnya ini kan sekali lagi bukan penangguhan atau penutupan, tetapi pembatasan. Betul. Berarti kalau maksa banget gitu, ada aja ya. Ada. Cuman yang apa tuh? Kita cek juga ada kayak Ethiopia ada. Cuman mikir 2 kali. Singapore Airlines juga ada. Iya. Etihad pun ada, tapi 2 kali transit. Jadi dari sini Dubai, Malaysia. Iya. Malaysia baru Jakarta. Apalagi yang Ethiopia, kalau yang saya lihat itu sampai 17 jam. 17 jam, betul. Bahkan yang Emirat itu 18 ya. 18 jam juga. 18, hampir 20 lah. Karena apa? Karena sekarang gini teman-teman ya. Kenapa harga apa namanya? Harga tiket itu mahal? Karena mereka karena mereka ngitung harga normal. Contoh nih, biasanya dijual dengan harga 1.750, 1.700 atau paling mahal 2.000 lah, 2.200. Itu dalam kondisi pesawat full, gitu kan? Dalam kondisi pesawat full. Contoh yang terbang misalkan 777 ke Indonesia, isinya sekitar 300 lebih. Dengan kapasitas full dia jualnya 1.700, 1.750. Nah, dikurang tuh yang 300.
jadi 90, otomatis pesawat kan nggak, maskapai kan nggak mau rugi, Benar dong. dinaikin harga sama mereka. Karena bensin mungkin sama ya. Iya, afternya juga sama harganya gitu, mau nggak mau. Oke. Tapi ini sekali lagi kalian juga harus diingat bahwa ini khusus pemesanan untuk minggu-minggu kemarin ya, Betul. minggu ini maksud Betul, saya. betul. Jadi jangan sampai. Oke, sekarang kita pergi kemarin kan sempat viral tuh. Kita pergi ke, atau teman-teman pergi ke pemesanan tiket ke kantor. Perginya waktu saya tangguhkan, tapi terbangnya nanti ya iya harganya itu nggak berbeda. Oh, sempat dengan- yang kemarin viral disuruh datang ke kantor ini ya. Iya, sempat viral, cuman mungkin dia itu pergi ke kantor di hari itu, tetapi penerbangannya bukan buat minggu itu, mungkin buat minggu yang Dan juga- iya, akhir-akhir lainnya. Dan gitu. juga saya sempat nonton videonya ya. Iya, Dia cuman ngasih tahu loha, iya. sama tempat tulisan. apa namanya, tempat maktabnya, tanpa ngasih tahu alamatnya kapan. Jadi informasinya apa ya, kurang lengkap. Iya, siapa Yang yang kedua, dia bilang harga tiket 1.500 sampai 1.700. Iya. Dia juga nggak menyebut maskapainya apa, tanggalnya berapa, Benar sekali. bulannya apa. Dia hanya menyebut 1.500, 1.700. Saya dan Idai sekarang berani menyebut harga tiket 1.500. Tapi kapan? November. Benar sekali. Kapan? Desember. Desember. Ya kan? Iya benar. Berani kalau cuma nyebut Maskapai harga. Emirat itu boleh. Berani saya kalau cuma nyebut harga gitu loh teman-teman. Jadi apa namanya, kalau cuma mau ngecek harga yang murah, tinggal apa namanya, booking aja atau nyari aja di bulan-bulan depan. Dan tinggal itu- diupload. Tentunya itu sangat mengganggu sih untuk saya pribadi, karena seolah-olah apa ya, kayak menjatuhkan saya dan akhirnya banyak yang ngetag. Tapi kita lupakan tentang informasi itu. Tapi ya, satu lagi teman-teman, kita kan orang lapangan. ya. Ngajak debat sama bukan yang sama bukan orang lapangan susah, nggak bakal nyambung. Nah, oke, kalau begitu kita lanjut ke kabar yang terbaru. Tentunya ini Baik. kabar bahagia dong. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sistem sebelumnya, kita lihat bahwa pembatasan ini sih sepertinya kayak mau 2 minggu. Betul. Karena dilihat dari cancelan dari Saudi Airlines saja itu selama 2 minggu di bulan Oktober pertama nggak ada penerbangan kan. Tapi kenapa kok bisa pas di hari ke-4 Oktober pemerintah Indonesia justru mencabut kembali? Mas Idai, perlu kita ketahui ya, juga teman-teman perlu kita ketahui ya. Pada saat 29 September 2021 ada pembatasan 90 orang, Benar. itu dari Kementerian Perhubungan Indonesia. 1 Indonesia. Oktober 2021 ada pembatasan masuk dari Indonesia ke Saudi, itu dari pemerintah Saudi. Nah, sedangkan saat ini 4 Oktober ini yang dicabut adalah kebijakan yang dari pemerintah Indonesia. Iya. Sedangkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi, masalah pembatasan balik ke Saudi itu masih berlaku. Ya, ini teman-teman jangan salah paham. Jangan kemudian ketika ketika penerbangan dari sini dibuka, maka penerbangan dari Indonesia normal. Ini tidak benar. Benar sekali. Yang benar adalah dari Indonesia, dari Saudi menuju ke Indonesia, pembatasan 90 orang sudah dicabut. Sedangkan bagi teman-teman yang mau terbang dari Indonesia ke Saudi masih tetap masih berlaku. tetap ditangguhkan. Iya. Ya, jadi seperti itu sekali lagi ya. Jadi info terbaru ini, kabar terbaru ini tentunya itu gembira untuk para TKI yang sebelumnya mau pulang, itu sekarang bebas mau kapan saja. Padahal sebelumnya itu ditangguhkan 90 orang saja. Betul. Ini juga nih, kenapa sih sebabnya kok bisa istilahnya sekarang membuka atau mencabut kembali dari kebijakan itu pemerintah Indonesia? Kan harusnya 2 minggu lah, tapi kok tiba-tiba secepat ini nih? Kalau saya membaca mungkin Karena apakah banyak maskapai komplain. maskapai komplain atau para TKI yang mau pulang komplain Iya, betul. juga? Kalau menurut saya yang paling banyak komplain itu adalah maskapai. Ya. Kemungkinan besar. Karena apa? Mereka biasa terbang ke Indonesia itu dengan pesawat besar semua. Iya. Khususnya dari negara Arab. Ya kan? Dari negara-negara, baik itu dari Dubai, baik itu dari Jeddah langsung, baik itu dari negara manapun yang jaraknya di atas 5 jam. Ya kan? Itu mereka terbangnya dengan pesawat besar. Artinya kalau misalkan Indonesia membatasi dengan 90 orang per flight, mereka harus rugi. Dan mereka harus meng-cancel jadwal-jadwal yang ada. Sah. Otomatis pesawat itu teman-teman, jadwal untuk 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu sudah ada sebelumnya. Sedangkan kebijakan ini itu dadakan. Langsung diberlakukan 29 September. Sah. Gitu loh. Dan pada saat itu
apa namanya, banyak maskapai yang tercancel bukan karena mereka tidak mau terbang, karena Ya, ini- 90 orangnya tidak mencukupi mungkin, atau mereka sudah punya di atas 90 tapi yang boleh hanya 90 Benar gitu. sekali. Dan tentunya juga kemarin kan sempat viral juga kan, heboh lah di dunia TKI, baik di Betul. Arab Saudi ataupun di Dubai ataupun di negara lainnya yang tidak setuju dengan pembatasan. Oke, saya termasuk yang nggak setuju loh. Saya termasuk yang nggak setuju. Bahkan saya bilang di VT saya itu mengajak atau apa ya, bukan mengarahkan sih bahasanya. Saya lebih kepada ayo kepada pemerintah, jangan kemudian mempersulit teman-teman kita yang hanya mau balik ke Indonesia. Karena teman-teman kita itu bukan, kita tuh di luar negeri itu bukan orang punya loh. Masa kita apa namanya, contoh lah kayak di Saudi lah, standar gaji berapa sih, 2.000 sampai 2.500 Ya, kisaran ya kan. segitu. Iya, benar. Biasanya kita kita beli tiket tuh maksimal dengan gaji 1 bulan. Ini kita harus nunggu gajian 1 bulan lagi, Iya. 4.000 5.000 Bisa sampai 3 iya. bulan ya. Ini kan namanya apa ya, jadi TKI yang mau pulang tuh merasa kalau kok gue mau pulang ke Indonesia sudah banget gitu loh. Karena saya termasuk yang nggak setuju tentang pembatasan ini gitu loh. Pasti pemerintah punya opsi-opsi lain yang jauh lebih baik dibandingkan harus membatasi penumpang. Benar sekali. Menurut saya seperti itu. Dan kalau boleh tahu apa sih dari opsi-opsi tersebut? Karena yang saya lihat di edaran Kementerian Perhubungan sudah ada perbaikan gitu, atau sebelumnya mungkin hanya terbatas, sekarang udah diperbaiki lagi, udah mulai pendataan atau karantina atau apa. Apakah ada sesuatu yang terbaru? Kalau menurut saya opsi yang paling dibutuhkan sih saat ini tempat karantina ya. Karena tempat karantina itu kalau dari cerita teman-teman yang saat ini pulang ke Indonesia kemudian di karantina, itu mungkin juga pernah dengar, Ya. itu suka antri sampai 8 jam. Sah, benar sekali. Mereka harus seharian duduk di bis, mereka datang dari luar negeri jauh-jauh 9 sampai 8 jam perjalanan, ya kan? Menurut saya sih yang harus diekspan atau yang harus dikembangkan lagi atau yang harus ditambah lagi mungkin tempat karantina, itu yang paling utama. Benar sekali. Karena teman-teman yang datang dari luar negeri itu jauh loh perjalanannya. Serius, mereka harus duduk di bis lagi. Nah, mungkin menunggu yang sedang di dalam karantina untuk keluar mungkin ya. Iya, jadi apa namanya? Saya yakin di Jakarta juga banyak sih gedung-gedung yang mungkin saat ini tidak dipakai, mungkin gitu ya. Walaupun saya juga bukan jarang sih, saya nggak pernah pulang ke Indonesia gitu kan, tinggal di sini. Nah, yang saya dengar juga tadi, saya baca kabar dari mana ya? Dari mungkin kalau di Saudi gacha, apa sih kalau di Indonesia itu? Kayak mungkin angkasa pura ya. Angkasa pura mungkin ya. Mungkin ya. Ya, dan katanya itu akan menambah, istilahnya akan membuat kebijakan, bukan membuat, istilahnya menyarankan ke pemerintah supaya para TKI yang sudah vaksin 2 kali tidak masuk karantina. Ke pemerintah siapa nih? Ke Indonesia. Itu memang ada bacanya Indonesia gitu. Iya, maksudnya apa sih kalau bahasanya, proposal lah. Oke, Ya, pengajuan. Pengajuan. Oke. Nah, kayak pengajuan gitu Oke. dari Angkasa Pura, supaya siapa yang dari beberapa sih, kalau yang saya baca tadi dari beberapa artikel. komunitas. Komunitas. Untuk supaya siapa saja yang masuk ke Indonesia yang sudah vaksin 2 kali itu bebas dari karantina. Itu bisa jadi opsi sih. Jadi teman-teman yang sudah vaksin 2 kali dari sini, istilahnya ke sana cuma tes PCR, ketika PCR negatif udah lepaskan, nggak usah karantina gitu loh. Kemudian opsi lainnya juga mungkin entry gate-nya atau tempat masuknya orang-orang yang datang dari luar negeri, khususnya pahlawan devisa kita, bukan hanya Jakarta. Ya. Mungkin dibuka di kota-kota besar lain, Nah, itu dia. Surabaya, Benar sekali. atau misalkan, pokoknya kan yang paling banyak kan daerah Jawa nih. Bisa dibuka di Jakarta, bisa dibuka di Surabaya mungkin, Ya, atau pokoknya internasional lah. iya, pokoknya di bandara-bandara internasional gitu loh. Jadi tidak menumpuk di Jakarta kemudian menjadikan alasan tempat karantina tidak memadai gitu Ya, loh. itu dia. Iya loh. Berarti mudah-mudahan saja sih Indonesia sekarang membuka kembali penerbangan internasional yang mungkin ya itu dia, tidak hanya Soekarno-Hatta saja. Iya. Termasuk Harapan kami sih. Sebenarnya ini kita tidak mengkritik. Tidak. Cuma kita meminta untuk
TKW atau TKI yang mau pulang Indonesia tuh lebih dipermudah aja. Benar sekali, kita tidak mengkritik karena Iya. kita juga mengerti Indonesia tidak mau menanggung jawab, maksudnya gini, apa ya, tidak mau mengambil resiko. Betul. Benar sekali kan, jangan Iya. sampai begini, kok TKI ini pulang dari Saudi langsung membawa virus, gitu. Ini gara-gara pemerintah nggak karantina. Iya. Takutnya betul. seperti Iya. itu. Takutnya seperti itu. Sebenarnya karantina juga tidak menjadi acuan mereka bebas dari virus sih. Menurut saya seperti itu. Menurut saya. Ya udahlah, itu mah mudah-mudahan gimana solusi yang terbaik menurut teman-teman semuanya. Misalkan kalau ada opsi terbaik buat pemerintah, semoga pemerintah juga membaca dan mendengar dari komentar-komentar kalian semuanya. Silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira solusi terbaik apa lagi nih? Itu saja ya. Itu Oh, saja sih. teman-teman Ada yang lagi mau nggak? booking tiket ya. Oh iya, kan Yang mau booking tiket, insya Allah harga sudah normal mulai dari tanggal 10 ke atas ya. ya insya Allah. Karena untuk tanggal 5, 6, 7, 8 mungkin sudah kebanyakan maskapai sudah sold out. Sudah full dan Sudah full. juga waktunya buat kalian juga terlalu mepet. Terlalu mepet untuk menyiapkan berkas-berkas yang lain. Tanggal 10 ke atas kita kembali Buka WhatsApp dengan lagi. harga tiket yang seperti biasa. Silakan teman-teman bisa menghubungi Mas Idai atau Haji Group atau saya langsung, tidak ada masalah. Oke, kalau begitu terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton video ini. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, dan juga PT-PT kalian semuanya. Saya Ida Bajarak pamit, dan rekan saya Abdul Bashir Hamid juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Siap.